Hari ini kita akan menanam empon-empon atau rimpangan. Nah, ini planter bag khusus untuk rimpangan, juga bisa pakai untuk ubi. Menariknya di dalam planter bag ini adalah ada lubangnya. Jadi kita nanti bisa manen langsung dari bawah sini tanpa merusak tanaman yang di atasnya, dan tanaman kita bisa tumbuh terus. Mari kita siapin dulu. Oke, jadi kita ada beberapa rimpangan di sini. Kita ada jahe, ada laos, kunyit, dan kencur. Nah, kalau kita mau nanam ini itu sebenarnya bibit yang kita mau cari itu kita dari satu ini aja udah dapat banyak sekali. Ini kita bisa sebenarnya kalau ini tinggal dipatahin aja. Dan ini udah bisa jadi satu bibit, dua bibit, tiga bibit. Utamanya adalah dimana di sini ada pucuk-pucuknya ini. Di sana nanti keluar batang-batang barunya. Dan ini semua bisa dilihat hal yang sama di setiap rimpangan. Ini kunyitnya, dan sama juga di kencurnya. Nah, isen juga kita bisa ngelihat ini laos, dimana pucuk-pucuk ini yang akan menjadinya. Asal ada pucuk, berarti nanti tanamanmu bisa tumbuh. Kadang-kadang pucuknya nggak kelihatan, jadi walaupun nggak ada pucuk, kalau kita lihat masih bisa tumbuh. Dan ini kita bisa potong. Dan itu nanti tumbuh. Oke, sekarang menanamnya. Nah, saran saya kalau menanam di planter bag kayak gini, nanam satu jenis saja. Jadinya jangan nanam berbagai jenis di dalam sini. Kalau memang Anda ingin punya dua, ya jahe sama kunyit boleh, kita tanam bareng lah. Tapi kalau berhubungan dengan laos, dengan kencur, satu tanaman ini besar sekali sebagai laos, dia akan menekan yang lainnya untuk pertumbuhannya. Kencur tumbuhnya pendek, jadinya malah tertutup nanti, dan dia rada menyebar melewat tanah, melewat perakarannya, jadinya dia akan terkekang dengan tanaman lain. Jadi kalau mau nanam kencur sama laos sendirian. Oke, cara nanamnya. Rimpangan ada cara untuk kalau kita mau nanam itu nanti jadi tambah banyak hasilnya. Jadinya kita nggak langsung nanam aja kayak biasanya, tapi ada sedikit perlakuan supaya nanti hasil akan lebih banyak. Oke, jadinya kita udah nanam. Nah, ini alasannya kenapa nanam seperti kayak gini. Itu adalah kita pingin tanamannya itu kekubur. Tapi kalau dia kekubur terlalu dalam di awal, berarti untuk supaya daunnya keluar dan dia mulai dapat makanan dari matahari itu rada lebih lama. Dengan melakukan ini, kita jadinya dia akan cepat keluar, tapi kita akan ada kesempatan untuk tetap mengubur terus. Lebih banyak perakalan, lebih banyak rimpangan. Jadi kenapa kita ngubur lebih dalam, supaya hasil dari buah rimpangannya itu semakin lebat. Jadinya nanti kalau tanamannya udah mulai tumbuh sampai keluar ke atas sini, di luar lubang itu batangnya udah kelihatan, daunnya udah keluar lubang, kita akan kubur kembali lagi. Dan itu akan membantu perakaran. Oke. Sekarang jangan lupa kasih musa. Musanya cukup di atasnya aja,
tapi lubangnya nggak usah, gara-gara nanti lubangnya kita kubur lagi juga apa. Yang penting kita jaga tanah yang di atas untuk tidak kering. Kita udah nanam, udah ngasih mulsa. Nah sekarang penempatannya. Untuk tempat kita mau naruh tanaman timpangan seperti ini, baiknya tempat yang redup, nggak terkena cahaya langsung. Jadi ini kita bisa tempat yang kebayang oleh tembok terus, di bawah pohon, segala halnya. Jadinya untungnya dengan kita bisa nanam rimpangan ini, selain enak dan untuk jamu, kuat, sehat, dia nggak ngabisin tempat untuk sayur-sayuran kita juga, gara-gara tempatnya kan nggak yang banyak matahari yang bisa digunakan, yang biasanya malah sayuran malah butuh tempat matahari, ini mengimbangkannya. Jangan taruh di tempat yang benar-benar gelap. Ini tetap tanaman, jadi tetap butuh matahari walaupun tidak secara langsung. Lebih dari itu kita tinggal nunggu tumbuh, kurang lebih sekitar 8 bulan sampai setahun. Kalau kunyit Anda bisa pakai masak daunnya sambil nunggu. Lainnya kita harus nunggu, tapi setelah kita udah nunggu, kita udah panen, kita bisa panen langsung dari pintu depan ini dan petik secukupnya kita, dan dapat lumayan banyak hasilnya. Maka dari itu, selamat menanam.